Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Semua orang pasti takut dengan seorang pembunuh. Terlebih jika orang tersebut adalah pembunuh berantai yang berani membantai para targetnya. Tak jarang mereka berani melakukan kejahatan-kejahatan keji di luar nalar manusia. Bahkan FBI milik Amerika Serikat menyatakan bahwa pembunuh berantai biasanya melangsungkan aksi kejinya karena motif dendam, mencari atensi hingga finansial. Mayoritas dari mereka pun tak tampak seperti pembunuh. Justru para pelaku terlihat seperti orang biasa pada umumnya. Mereka bahkan tak segan melancarkan aksinya pada puluhan korban yang tak bersalah. Lalu, siapakah mereka? Yang kelima di sini ada Jeffrey Lionel Dahmer. Adalah seorang pembunuh berantai dan pemerkosa asal Amerika Serikat. Dahmer membunuh 17 pria dan anak-anak. Kebanyakan pembunuhannya terjadi antara tahun 1987 dan 1991. Pembunuhan yang dilakukannya meliputi pemerkosaan, mutilasi, nekrofilia, dan kanibalisme. Pada tanggal 28 November 1994, Dahmer dibunuh oleh teman satu selnya di lapas Columbia Correctional Institution sampai meninggal dunia. Yang keempat ada Ed Gein, The Butcher of Plainfield. Ed Gein, yang juga dikenal sebagai penjagal dari Plainfield atau perampok makam Plainfield, adalah seorang pembunuh asal Amerika Serikat. Kejahatan-kejahatannya dilakukan di sekitaran tempat tinggalnya di Plainfield, yang kemudian menjadi terkenal karena kejahatannya setelah pihak berwenang mengetahui Gein telah menggali mayat-mayat dari kuburan lokal dan membuat trofi serta kenang-kenangan dari tulang dan juga kulit mereka. Gein mengaku membunuh dua wanita, pemilik kedai Mary Hogan pada tahun 1954 dan pemilik toko perkakas Plainfield. Pada tahun 1957, Gein pada awalnya dinyatakan tidak layak untuk diadili dan dikurung di fasilitas kesehatan mental. Bernama lengkap Edward Theodore Gein merupakan salah satu pembunuh tersadis dalam sejarah, dan saat ditangkap di rumahnya ditemukan organ-organ manusia dan pakaian korban. Gein juga dikenal sebagai seorang jagal yang mengumpulkan tubuh wanita. Ia mendapatkannya melalui pembunuhan dan pencurian jasad. Tubuh-tubuh itu digunakan untuk menghias pertanian Wisconsin yang terisolasi. Bahkan, ia juga menjadikan tubuh korban-korbannya menjadi pakaian. Dan yang ketiga, Ahmad Suraji. Pria asal Indonesia ini adalah seorang dukun bernama Ahmad Suraji membunuh total 42 perempuan dalam kurun waktu 1986 sampai 1997. Selama persidangan, dia mengaku bahwa mendiang sang ayah muncul dalam mimpinya dan berpesan untuk meminum air liur 70 wanita. Dalam pengakuannya, hal tersebut perlu dilakukan agar mendapatkan ilmu sakti yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Pesan sang ayah dalam mimpi inilah yang memicu Ahmad Suraji untuk menculik dan membunuh banyak wanita muda. Ahmad Suraji dieksekusi mati pada 10 Juli 2008. Setelah Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menolak pengajuan gerasinya bersama terpidana mati lainnya. Dan yang kedua, Richard Ramizer. The Night Stalker dijuluki dengan The Night Stalker atau penguntit malam. Richard adalah seorang pembunuh berantai asal Amerika Serikat yang menewaskan sedikitnya 14 orang. Dia juga menyiksa puluhan korban lainnya sebelum ditangkap pada 1985. Ramizer tak hanya membunuh namun juga memperkaos serta menyiksa belasan korban lainnya. Sebagian besar aksi kejinya ia lakukan selama musim semi dan musim panas pada 1985. Dan yang pertama yang terakhir yaitu Jack the Ripper. Pada 1888, London digegerkan oleh laporan seorang pembunuh berantai yang mengintai setiap penduduk di jalan kota. Orang tersebut diketahui menargetkan pekerja seks sebagai korban lalu membunuhnya dengan kejam. Sekitar bulan Agustus hingga Oktober di tahun yang sama, 5 pejalan kaki ditemukan tewas dan hal ini memicu kehebohan media dan mulai mencari sosok di baliknya. Awalnya, sosok ini dikenal sebagai pembunuh.
pembunuh Whitechapel. Sebelum kemudian diberi julukan yang lebih mengerikan, yaitu Jack the Ripper. Sayangnya, kesaksian para saksi mata kerap bertentangan sehingga polisi kesulitan melacak pelaku. Setelah membunuh korban terakhirnya pada 9 November, pembunuh ini menghilang begitu saja dan kasus ini akhirnya ditutup pada 1892. Namun, kisah Jack the Ripper tetap menjadi perbincangan karena menjadi kasus misterius yang tidak terpecahkan. Beberapa teori populer mengatakan bahwa kemungkinan pelakunya adalah seorang tukang daging atau ahli bedah. Pasalnya, mereka yakin bahwa si pembunuh ini memiliki pemahaman tentang anatomi tubuh manusia dan juga pembedahan hewan. Namun, hingga kini belum ada tanda atau bukti konkret yang dapat memperkuat argumen tersebut.